Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bab yang kedua dari kitab Lubabul Hadis. Namun sebelumnya mohon maaf karena ini kondisinya agak kurang enak badan sehingga suaranya agak serak-serak bagaimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani utawi bab kang kaping pindho fi fadilati la ilaha illallah ing dalam jelasake keutamaane kalimat la ilaha illallah. Qala dawa an-nabi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong kala kang ngucap sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dina ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin kelawan 100 ambalan jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa wajhuhu hale utawi wajaiman kal qamari iku kaya rembulan lailatan ing dalem wengi kal badri kaya bulan purnama. Bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis pertama, Kanjeng Nabi bersabda, seseorang yang mengucapkan setiap hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali, maka ia akan datang di hari kiamat wajahnya bersinar seperti rembulan di malam bulan purnama. Itu penjelasan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah di hadis yang pertama. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri utawi luwih utamane zikir iku la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid tidak ada yang membandinginya. Satu pun tidak ada yang bisa membandingi keutamaan kalimat tauhid. Sebab dengan mengucapkan kalimat tauhid itu akan memberi pengaruh dalam mensucikan hati, supaya dengan ucapan la ilaha itu kita menafikan atau mengingkari atau menghilangkan seluruh yang dianggap Tuhan. Dan dengan ucapan illallah kita dalam hati menetapkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat tauhid itu, la ilaha illallah itu tiada yang bisa membandingi keutamaannya. Wa afdhalud du'a ilan luwe utama-utamane donga iku alhamdulillah, iku ucapan alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, yakni memuji kepada Allah. Nah, kok bisa alhamdulillah itu dikatakan sebagai doa padahal di situ tidak ada permintaan ya, karena doa itu diibaratkan zikir, sama halnya dengan zikir. Nah, kita tidak bisa meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita meminta kepada Allah, kita hendaknya memuji-muji dulu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat layak di awal-awal doa itu selalu diawali dengan kalimat alhamdulillah. Dan doa itu alhamdulillah itu juga merupakan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Allah taala sinten Gusti Allah taala la ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah kalami iku ucapan ingsun. Jadi
kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kalamullah. Wa ana halauta ingsun huwa iku ya Gusti Allah iku pangeran. Jadi yang dikalimatkan di la ilaha illallah itu ya beliau sendiri. Sehingga man utai sapane wong kala kang dawuh sapa man ha ing la ilaha illallah takhala mongko manjing sapa man hisni ing pangreksa ingsun. Wa man utai sapane wong dakhala kang manjing sapa man hisni ing pangreksa ingsun amina mongko aman sapa man ikobi ing siksane ingsun. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ia masuk dalam perlindungan Allah. Dan orang yang masuk dalam perlindungan Allah itu akan aman, senantiasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum, addu bayar sira kabeh zakata abdanikum ing zakate pira-pira awake sira kabeh. Bi qauli la ilaha illallah, kelawan ucapan la ilaha illallah. Kanjeng Nabi mengatakan, Kanjeng Nabi bersabda, bayarlah zakat badan kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di seolah-olah mengucapkan la ilaha illallah itu disamakan dengan zakatnya badan. Artinya badan yang kita dianugerahi oleh Allah ini zakatnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abad ing ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala kejaba iku dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala dawuh ing sadaqah abdi bener abdi sapa kawula ingsun ana utawi ingsun Allah iku Gusti Allah la ilaha illa ana ora ana pangeran kang hak disembah kejaba ingsun. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku ini berkata benar dan sayalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ushidukum, nyaksekno ingsun kum ing sira kabeh ya malaikatihi, malaikat-malaikat ingsun, qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu kangge man ma ing dosa takodama kang dhisik apa ma ing barang takodama kang dhisik apa ming dzambihi rupane dosane man wa malan dosa ta'akhara kang keri apa ma. Dan saksikanlah wahai para malaikat, kata Allah, aku telah mengampuni bagi hambaku ini dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ai minasagair menurut dalam syarahnya ini. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak akan sia-sia, karena Allah akan membalas dengan ucapan sadaqah abdi, benar gak hamba saya ini benar dan sayalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Bahkan Allah mempersaksikan kepada para malaikat bahwa dengan kalimat itu Allah telah mengampuni dosa hamba tersebut, baik dosa-dosa yang terdahulu ataupun dosa-dosa yang akan datang dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge kala iku ngucap sapa man ing ucapan la ilaha illallah, ing ucapan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan hale wong kang ikhlas murni bersih dari riya, mukhlison tur wong kang bersih saking nglakoni dosa, dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, khalisan minar riya'i masalah, suci atau bersih atau tidak ada riya, mukhlison ay minal manhiyat, dan dia dalam waktu itu sedang tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dakhalal jannah, maka dia oleh Allah dijanjikan untuk masuk surga. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
manut sapane wong kana iku lamun ana apa awalu kalamihi apa kawitane guneme man iku la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah wa akhiru kalamihi lan ana apa akhire gunemane man iku la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa amilalan nglakoni sapa man alfasayiatin ing sewu dosa kecil dosa cilik ing sewu keelekan in asya iku lamun urip sapa man alfasanatin ing dalem 1000 tahun layas aluhu ora bakal nakoni sinten Gusti Allah ing man andam bin wahidin saking dosa wahidin kang siji. Seseorang yang awal ucapannya adalah la ilaha illallah dan akhirnya pun juga la ilaha illallah dan dia melakukan 1000 dosa kecil, seandainya dia hidup 1000 tahun, maka orang yang demikian itu tidak akan dipertanyakan satu dosa pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu membandingi 1000 dosa, bisa melebur 1000 dosa. Namun dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Dan diriwayatkan lagi bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Zaid al-Ansari, fa in sa'ubalaka syai'un min umuri dunya, nek kon kangelan perkara-perkara dunya, kalau kita kesulitan dalam hal perkara dunia, fa aktsir min qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka perintah Kanjeng Nabi, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jika kita terdapat atau mengalami kesulitan fi umri dunya, dalam urusan-urusan dunia, maka kata Kanjeng Nabi, kita dianjurkan sebagaimana disabdakan, dianjurkan kepada Sayyidina Zaid al-Ansari, dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut sabane wong iku lamun dawuh sapa man, lamun ngucap sapa man la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah min ghairi ajabin, saking tanpa gumun, tara mongko mabur pihak lawan gawa la ilaha illallah, ta'irun apa manuk tahtal arsy ing dalem ngisore arsy, yusabbihu maca tasbih sapa ta'ir ma'al musabbihina sertane wong-wong kang maca tasbih ya ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Wa yuktabulan den tulis lahu kedue man qala la ilaha illallah mau iku mau den tulis apa sawabu apa ganjarane tasbih manuk iku mau. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kondisinya tidak dalam keadaan mengagumi sesuatu. Ya, berarti berbeda kalau mengagumi sesuatu, misalkan kita melihat apa gitu, atau melihat uang yang banyak, misalkan baru mengucap la ilaha illallah, berarti mengucapkan la ilaha illallah itu dalam kondisi mengagumi sesuatu kan. Nah, kalau dalam hadis ini jika mengucapkannya itu tidak dalam kondisi mengagumi sesuatu, maka Allah menciptakan burung, ya, semacam burung lah ya. Daunnya ini toro biha ta'irun, seekor burung akan terbang di bawah arsy, di mana burung itu setiap hari akan membacakan tasbih bersamaan dengan orang-orang yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Nah, pahala tasbihnya burung itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperuntukkan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tanpa dalam kondisi mengagumi sesuatu itu. Nah, ini diantara fadilah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manut sapane wong kala
kang ngucap sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan kelawan saambalan ghafara monggo ngapura ghafara ngapura sinten Gusti Allah lahu kangge man dzunubahu ing pira-pira dosane man wa ing kanat senajan ana apa dzunub iku mithla zabadil bahri iku ngumpamani untuke segara. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya itu sebanyak semisal busa atau apa ya, yang putih-putih di ombak lautan itu busanya lautan. Nah, jadi zabadul bahri dosanya lautan. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosanya yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya yang dimaksud dzunub adalah minas shaghair. Jadi dosa-dosa kecil yang diampuni meskipun banyaknya sejumlah untuke segoro, sejumlah busanya lautan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meskipun hanya satu kali. Ya, kalau banyak ya berarti lebih banyak dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra ing dalam nalikane liwat sapa al mukminu sapa wong mukmin alal maqabiri ing atase pira-pira kuburan. Faqala mongko ngucap sapa mukmin ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan kalimat itu yang artinya la ilaha illallah, ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah wahdahu halis wijina Allah, la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Gusti Allah, lahu iku gede Gusti Allah al mulku ta keraton walahu lan iku gede Gusti Allah alhamdulillah sakabeh puji, yuhyi nguripake sinten Gusti Allah wa yumitu lan mateni sinten Gusti Allah, wa huwa halu ta Gusti Allah hayyun iku zat kang maha urip, la yamut ora bakal mati sapa Gusti Allah, biadi iku ing dalam kuasane Allah al khairu ta kebagusan, wa huwa ta Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci, qadirun iku zat kang maha kuasa. Tiada Tuhan selain Allah, hanya satu-satunya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan seluruh kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi Allah. Allah adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Allah itu zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Di dalam kuasa Allah adalah segala kebaikan dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, apabila ada orang yang melewati kuburan kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi itu, nawara mongko madangi sinten Allahu Gusti Allah tilkal kubura ing mengkono kuburan. Jadi Allah akan menerangi kuburan-kuburan itu sebab doa seorang mukmin tadi itu, sebab bacaan seorang mukmin tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan itu ketika dibaca saat melewati kuburan, maka Allah akan menerangi kuburan-kuburan itu. Wa ghafara lan ngapura sinten Gusti Allah liko iliha maring wong kang ngucap kalimat iku, dan Allah akan mengampuni dosanya orang yang membaca kalimat tersebut. Wa katabala nulis sinten Gusti Allah lahu kangge qail alfi hasanatin ing 1.000.000 kebagusan. Selain mengampuni dosa si pembaca, Allah juga menulis bagi si membaca itu sebanyak alfi hasanatin 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alan ngangkat sinten Allah lahu kangge qail alfi darajatin ing 1.000.000 derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 1.000.000 derajat bagi
yang mengucapkan kalimat tersebut. Wa hatolan nglebur sinten Gusti Allah anhu saking qail alfi sayiatin ing 1 juta keelekan tegese dosa cilik. Tegese dosa cilik. Dan Allah akan melebur dari orang yang mengucapkan kalimat tersebut, melebur 1 juta dosa kecil dengan ucapan itu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini ada riwayat itu kalau di kuburan. Dalam syarahnya dijelaskan man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar kemudian faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mengucapkan kalimat itu kalau tadi di kuburan, kalimat itu kalau seandainya diucapkan di dalam pasar, seseorang yang masuk pasar warofa'alan banterake sapa wong biha kelawan kalimat sautahu ing swara neman diwaca banter dibaca keras di dalam pasar itu, kata Allahu maka nulis Allahu sinten Gusti Allah lahu kangge man alfi hasanatin ing 1 juta ke apian wa mahalan nglebur sinten Allah anu saking man alfi sayiatin ing 1 juta keelekan dosa cilik wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kangge man alfi darajatin ing 1000 derajat. Jadi pahalanya pun juga sama ketika kita membaca kalimat tersebut di dalam pasar, namun syaratnya dengan suara yang keras. Jadi dikeraskan suaranya, sing banter suarane, maka Allah akan menulis baginya 1 juta kebaikan, melebur baginya 1 juta dosa kecil, dan Allah mengangkatnya sebanyak 1 juta derajat. Itulah diantara fadilah kalimat la ilaha illallah yang diterangkan dalam hadis-hadis yang disusun dalam kitab Lubabul Hadis. Dan semoga dengan membaca hadis-hadis ini kita tergolong sebagai umat yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas belajarnya kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kebaikan kepada Imam As-Suyuti yang telah menyusun hadis-hadis ini, juga kepada Syekh Nawawi Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Semoga beliau juga dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-babu salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.